Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita memperhatikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, maka banyak telah terjadi musibah-musibah. Dan musibah-musibah tersebut seakan-akan terus menimpa kita tanpa hentinya. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat darul ibtila, tempat ujian dan cobaan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, senantiasa kami akan menguji dan mencoba engkau selama di dunia ini, baik dengan rasa takut, baik dengan rasa lapar, baik dengan sedikitnya harta, baik dengan sedikitnya karib kerabat, baik dengan sedikitnya buah-buahan. Maka berilah kabar kepada mereka orang-orang yang mau bersabar. Ada sebagian dari saudara-saudara kita tertimpa musibah dengan hilang hartanya, dengan hilang pekerjaannya, dengan hilang nyawanya, dan kemudian kita merasa itu adalah musibah yang paling besar. Betul, kita kasihan terhadap saudara-saudara kita, tetapi ketahuilah, sesungguhnya musibah yang paling besar bukanlah musibah dengan hilangnya harta, bukanlah musibah dengan hilangnya pekerjaan, bukanlah musibah dengan adanya gempa bumi dan kebakaran, tetapi musibah yang paling besar adalah musibah di dalam agama. Sebagian saudara-saudara kita ada yang tidak sholat berjamaah di masjid. Sebagian saudara-saudara kita ada yang masih melakukan maksiat. Sebagian saudara-saudara kita ada yang masih melakukan kesyirikan dan kebid'ahan, tetapi dia merasa itu biasa-biasa saja. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, berapa sih harta yang kita miliki? Berapa sih harga rumah yang kita tempati? 10 triliun? Enggak sampai. 1 triliun? Kemahalan. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya.
Kita sudah banyak kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, tetapi tidak ada satupun yang merasa kehilangan, ayuhal muslimun. Tetapi kalau perumahan ini ditelan bumi, niscaya akan menjadi berita yang heboh, akan ditulis di setiap surat kabar. Tetapi masyarakat kita tidak sholat, masyarakat kita tidak sholat berjamaah di masjid, masyarakat kita masih melakukan maksiat dan kesyirikan dan kebidahan. Tidak ada satupun yang menceritakan hal tersebut. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, musibah yang terbesar adalah musibah di dalam urusan agama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Dahulu salafun saleh, ketika ada seseorang yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka beribu-ribu orang akan datang bertakziah ke rumahnya. Lalu sekarang kenapa? Ketika banyak orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, banyak orang yang melakukan maksiat dan kesyirikan dan kebidahan, lalu dia mengatakan biasa ajalah. Kenapa ayuhal muslimun? Karena kita memandang dunia ini adalah segala-galanya. Demi Allah, dunia ini tidaklah lebih dari satu sayap nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syurbatal ma." Kalau seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk di hadapan Allah, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minuman walaupun cuman setetes. Perhatikan dunia ini, perhatikan mobil-mobil mewah itu, perhatikan rumah-rumah mewah itu, perhatikan gedung-gedung tinggi itu semua tidaklah lebih di hadapan Allah dari satu sayap nyamuk. Tetapi itulah kita, terus saja berjuang untuk dunia. Pagi, siang, sore kita bekerja untuk dunia. Malam kita lembur untuk dunia. Lalu untuk akhirat. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mungkin ada di antara kita yang masih belum membaca Al-Quran, tapi dia mengatakan biasa ajalah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Engkau lebih mementingkan urusan duniamu, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lihat di dunia ini akan kita tinggalkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pantaskah orang seperti kita ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang lamanya 13 tahun di kota Mekah bersama Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang telah berkorban harta dan jiwa mereka untuk Islam. Tetapi ketika sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur para sahabat-sahabat Nabi dengan mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Perhatikan sahabat-sahabat Nabi, ketika mereka sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka, mereka tinggalkan keluarga mereka di Mekah, mereka tinggalkan harta mereka di Mekah, sampai di kota Madinah, Allah masih menegur mereka, mengatakan, apakah kalian kira kalian bakal masuk ke dalam syurga? Ini sahabat Nabi, orang yang telah berjuang bersama Nabi. Kita ini hidupnya santai jamaah.
Mana darah yang sudah kita teteskan untuk Islam? Mana harta yang sudah kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana yang telah kita berikan untuk Allah? Tidak sebanding dengan sahabat-sahabat Nabi. Allah menegur sahabat Nabi, kalian tidak bakal masuk surga, kata Allah. Mungkin di antara kita masih ada yang tidak paham bagaimana dahsyatnya kenikmatan surga. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, kerudungnya bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebagian kita ada yang lebih memilih untuk berbangga-bangga dengan jam tangan yang dia miliki ratusan juta. Lebih dia memilih untuk berbangga-bangga dengan tas dan sepatu yang dia miliki sekian ratus juta. Padahal kerudung bidadari surga lebih baik daripada itu semua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak bakal masuk ke dalam surga sampai kalian diuji dan dicoba sebagaimana orang-orang terdahulu diuji dan dicoba. Orang-orang terdahulu diberikan rasa kelaparan kepada mereka, dijadikan orang-orang miskin, digoncang dunia untuk mereka, ditindas dan dihina. Sebagian kita ada yang baru dicoba dengan virus penyakit, sudah tidak nongol lagi sholat di masjid. Ada sebagian kita yang baru dicoba dengan virus corona, sudah tidak kelihatan lagi berjamaah di masjid. Perhatikan, dahulu orang-orang dahulu, mereka dicoba, ditindas, dibunuh, bahkan digoncangkan dunia ini untuk mereka. Sebagian kita ada yang baru diuji dengan sedikitnya harta, sudah menjadi mukmin di pagi hari, kemudian kafir di sore hari. Terkadang dia di sore hari mukmin, kemudian kafir di pagi hari. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk hanya dunia yang sedikit. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ashabul ukhdud, orang-orang yang dilempar ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Mereka diberi pilihan, beriman tetapi mati, atau kafir tapi dia harus menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir, mau hidup tapi harus kafir. Sampai tiba kepada seorang wanita yang memiliki seorang bayi. Sempat imannya goncang karena melihat anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anaknya bisa berbicara. Kemudian mengatakan, isbiri ya ummah, fa inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Sabarlah wahai ibu, karena azab di dunia ini, cobaan di dunia ini tidaklah seberapa besar dibandingkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Oleh karena itu ayuhal muslimun, bersabarlah terus untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun selama kita tinggal di dunia ini, kita akan terus diuji dan dicoba, kita akan terus disakiti. Sampai kapan kita beristirahat? Sampai kapan kita bahagia? Sampai kita menginjakkan kaki kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waghdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.